Kita ke informasi lainnya pemirsa, kabar penangkapan beberapa idol K-pop yang menjadi pemain reality show My Way Package Season 2, Pick Me Trip in Bali karena syuting tanpa izin mendapat perhatian publik. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Cok Bagus Pemayun memastikan seluruh artis K-pop dan kru yang sebelumnya ditahan di hotel mereka menginap di Uluwatu, Kabupaten Badung, Bali telah diperbolehkan pulang dan hanya 2 orang produser reality show yang masih dimintai keterangan. Beberapa idol K-pop yang menjadi pemain reality show My Way Package Season 2 Pick Me Trip in Bali ditahan di Bali. Mereka ditahan karena syuting tanpa izin. Para pemain reality show My Way Package Season 2 Pick Me Trip in Bali yang ditahan adalah personal girl band Secret Number asal Bali, Dita Karang, Hyoyeon SNSD, Bumiyun A-Pink, mantan member IOI Im Nayong, penyiar Choi Hee, serta 30 kru reality show Pick Me Trip in Bali. Para pemain dan kru dijadwalkan berangkat ke Bali pada 21 April 2024 dan dijadwalkan untuk kembali ke Korea Selatan setelah menyelesaikan semua syuting pada 25 April 2024. Namun karena staf produksi gagal mendapatkan izin syutingnya, paspor seluruh pemain dan kru disita oleh otoritas setempat. Para pemain dan kru tidak boleh keluar dari hotel tempat mereka menginap. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Cok Bagus Pemayun, memastikan seluruh artis K-pop dan kru yang sebelumnya ditahan di hotel mereka menginap di Uluwatu, Kabupaten Badung, Bali telah diperbolehkan pulang. Dan hanya 2 orang produser reality show yang masih dimintai keterangan. Dengan Kepala Imigrasi Bandara Ngurah Rai, langsung Mas, bahwa memang persoalan artis Korea ini memang dari awal sudah disampaikan oleh penanggung jawab bahwa agar menyelesaikan dari visanya, visa untuk melakukan syuting ini. Namun dalam perjalanan mungkin tidak dilakukan sehingga tetapi tetap kita melakukan pendekatan humanis ya Mas. Tidak mereka tetap tidak ditahan tetapi mereka sudah kembali Mas. Yang penanggung jawabnya aja masih tinggal diberikan sanksi administrasi aja. Kasus heboh penahanan sejumlah artis K-pop ini membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno angkat bicara, meski menyatakan terbuka dengan artis luar negeri yang ingin mempromosikan pariwisata Bali, namun Sandiaga berharap agar seluruh pihak menaati aturan yang berlaku. Terus garis bawahi bahwa kita ingin mempromosikan Bali, kita ingin memberikan fasilitasi kepada kemudahan untuk syuting di lokasi. Tapi harus mengacu kepada visa dan regulasi. Dan itu sangat mudah untuk diajukan dan mestinya prosesnya cepat. Seandainya terjadi seperti yang kemarin ini, perlu kita sampaikan pesan bahwa kita sangat welcome, tapi mohon disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan kita termasuk aturan imigrasi yang benar. Sebelumnya kantor imigrasi Ngurah Rai mengungkapkan pemeriksaan dilakukan terhadap 32 orang atas dugaan pelanggaran izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh produser dalam pembuatan reality show Pick Me Trip in Bali. 31 warga Korea dan 1 warga Indonesia tersebut masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 21 April 2024 dengan menggunakan visa on arrival VOA dan EVOA. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Informasi selengkapnya mengenai penahanan sejumlah personil K-pop di Bali, pemirsa, kami sudah bergabung dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, yaitu ada Bapak Pramela, Ibu Pramela Yunidar Pasaribu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu. Ya, Bu, seperti apa sih kronologis penahanan para personil K-pop ini dan kru di Bali itu seperti apa? Bagaimana mereka bisa akhirnya ketahuan bahwa mereka tidak menggunakan visa bekerja namun melakukan pekerjaan syuting di Bali? Baik, Ibu. Kami mengetahui adanya keberadaan warga negara asing, terutama di sini adalah kami sebutkan adalah 31 warga negara Korea Selatan yang mendarat di tempat pemeriksaan imigrasi, tepatnya adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Ngurah Rai. Jadi
mengenai 31 warga negara Korea Selatan ini terdiri dari 4 artis dan juga 27 produser, manajer, dan kru. Nah, setelah kami ketahui bahwa secara keseluruhan mereka menggunakan visa on arrival. Mereka mendarat pada tanggal 21 April 2024, namun dari sejumlah kegiatan yang telah mereka lakukan, mereka melakukan kegiatan untuk peliputan film di suatu tempat, dan kemudian kami dari tim pelaksanaan pengawasan penegakan hukum keimigrasian, tepatnya ini adalah fungsi dari kantor imigrasi Ngurah Rai, langsung datang ke tempat tujuan, lalu kemudian melakukan serangkaian pengawasan. Lalu kemudian secara masif kami juga menanyakan kepada mereka, dan memang mereka mengakui bahwa mereka melakukan peliputan dan syuting film. Demikian, Ibu. Oke, Bu Pramila tadi kan menyampaikan bahwa mereka ini menggunakan visa on arrival ya, Bu ya. Lalu kenapa mereka bisa syuting tanpa izin? Betul, Ibu. Nah, kenapa bisa melakukan syuting tanpa izin? Apakah memang statusnya itu seperti apa sih? Apa memang izinnya itu sedang diproses atau bagaimana sebetulnya? Ya, sebenarnya mereka datang ke Indonesia, awalnya itu adalah menggunakan visa on arrival. Keberadaan mereka setelah petugas dari kantor imigrasi kelas 1 khusus Ngurah Rai mendatangi tempat, lalu kemudian melakukan sejumlah pemeriksaan administrasi, dan kemudian serangkaian pertanyaan kepada mereka, memang mereka sedang melakukan peliputan syuting film, dan ya, kita kan juga di sini kan melakukan kegiatan itu harus sesuai dengan aturan perundang-undangan, tepatnya adalah Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Keberadaan mereka sebenarnya sudah tidak sesuai dengan peruntukan mereka untuk tinggal di Indonesia, lalu kemudian dengan visa yang mereka gunakan tidak tepat untuk mereka lakukan untuk syuting film, lalu kemudian bekerja dan mendatangkan artis tersebut. Demikian, Ibu. Ibu, ini 31 sudah dipulangkan kembali ke Korea dan 1 orang produser katanya masih dimintai keterangan. Apa yang tengah digali untuk 1 orang yang masih tertahan? Untuk sejumlah artis tadi, sejumlah 4, dan kemudian sejumlah dari komponen dari 31 ini, mereka sudah dipulangkan ke negaranya, ke Korea. Karena memang setelah serangkaian pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh petugas kami, 2 orang masih tinggal. 2 orang, Mbak, bukan 1 orang. Jadi 2 orang masih tinggal di Bali, dan kami masih melakukan proses pemeriksaan dan untuk dilakukan proses untuk pemulangan ke negaranya. Karena memang setelah dilakukan serangkaian wawancara, diduga memang mereka telah melakukan perbuatan yang melanggar dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, yaitu tepatnya pasal 75. Kalau kita katakan dalam pasal 75 berarti mereka sudah melakukan penyalahgunaan izin tinggal untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Baik, terima kasih banyak Bu Pramila atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kader Petang. Sehat selalu. Ya, baik. Selamat sore, Bu Dita.